Jadi nanti sudah mulai acara, videonya dihidupkan. Jadi kita tahu jenengan mengikuti pondok ini, sekalipun itu secara daring, tapi jenengan betul-betul mengikuti. Oke. Jadi tolong videonya nanti dihidupkan dan audio yang dimatikan. Terima kasih Mas Roni, Mbak Desi, Mbak Rafika, dan Mbak Wike yang sudah bergabung. Kalau memang di rumah dan hanya jenengan sendiri, tidak perlu pakai masker, gitu. Jadi kita tahu. Kalau ditutupi nanti yang ikut daring ibunya apa siapa kan kita nggak ngerti. Gitu. Jadi nanti ketika pembukaan kan kita ada di foto, gitu. Jadi tolong videonya nanti dihidupkan. Terima kasih. Terima kasih yang sudah bergabung, Mbak. Ini sudah nambah banyak, alhamdulillah. Dan minta tolong nanti ketika acara pembukaan Pondok Ramadan, videonya dihidupkan dan audionya dimatikan. Jadi nanti waktu acara pembukaan Pondok Ramadan sudah mulai gitu-gitu ya. Tolong nanti videonya dihidupkan karena nanti akan dipresani ya, dilihat oleh baik Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah maupun siapapun yang bisa mengakses dari link yang sudah kita sebarkan. Jadi kan nanti akan terlihat bagus kalau nanti waktu upacara pembukaan video panjenengan jenengan hidupkan. Insya Allah sebentar lagi acara pembukaan Pondok Ramadan segera kita mulai karena melihat para peserta yang sudah lumayan, nggih. Dan nanti selesainya biar tidak terlalu siang. Mas Akbar ini nanti kalau waktu Pondok Ramadan mulai pembukaan mohon nanti videonya dihidupkan nggih. Mboten ditinggal turu, join tapi tidur. Ya. Kayak Mbak Wike ini lo aktif. Para peserta Zoom atau virtual Pondok Ramadan pada pagi hari ini, acara pembukaan akan segera dimulai. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika acara pembukaan Pondok Ramadan, tolong videonya dihidupkan agar kami tahu bahwa kalian sekalipun berada di nun jauh sana ya, terpisah oleh jarak, tapi kalian tetap mengikuti dengan seksama acara pembukaan Pondok Ramadan tahun 1442 Hijriah. Mohon yang videonya belum dihidupkan, segera dihidupkan dan audionya dimatikan agar tidak feedback ke studio kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Donorejo, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan TU SMK Negeri 1 Donorejo,
peserta didik kelas 10, 11 yang mengikuti baik secara luring maupun daring yang kami sayangi dan kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanyalah milik Allah. Karena limpahan taufik serta hidayahnya, Allah pertemukan kembali kita semua pada hari ini, hari Senin 19 April 2021, untuk mengikuti upacara Pondok Ramadan SMK Negeri 1 Donorejo tahun 2021 Masehi, tahun 1442 Hijriah, dalam keadaan sehat walafiat, tiada aral suatu apapun. Amin, amin, ya robbal alamin. Marilah acara pembukaan Pondok Ramadan kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya marilah kita simak dan resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Bapak Nur Salim SPDI, yang pada saat ini akan membacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan terdengarnya ayat-ayat suci Al-Quran tadi semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peserta Pondok Ramadan, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Bapak Kepala SMK Negeri 1 Donorejo sekaligus membuka Pondok Ramadan untuk tahun 1442 Hijriah. Kepada Bapak Bambang Hadi Sucipto, SPD, MMPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Bapak Ibu Ustadz Ustadzah Pondok Pesantren SMK Negeri 1 Donorejo, anak-anakku sekalian, baik yang berada di rumah maupun berada di sekolah yang kami banggakan. Bersama-sama mari kita tidak lupa memanjatkan rasa bersyukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan banyak kenikmatan, kesehatan, kesempatan, sehingga insya Allah kita semua bisa menjalankan ibadah puasa tahun ini dalam keadaan baik, sehat, walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang kami banggakan, terima kasih atas keseriusannya anak-anak sekalian pagi ini, baik yang berada dari rumah maupun berada di sekolah, karena situasi dan kondisi telah melaksanakan kegiatan Pondok Ramadan. Ini adalah program rutin, tetapi harapan kami program ini bukan hanya rutinitas, tetapi ada hal yang menjadi penekanan untuk kita semua. Anak-anak sekalian, di dalam kegiatan Pondok Ramadan ini ada hubungannya dengan yang pertama, kegiatan puasa yang kita lakukan.
Dalam rangka apa? Dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di depan sudah kami sampaikan, kami bacakan bahwa kita insya Allah menjadi manusia-manusia yang beriman. Maka orang beriman ini selalu diperintahkan oleh Allah, selalu ditandaskan, ditanamkan, diingatkan oleh Rasulullah SAW setiap minggunya agar apa? Setiap pekannya harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Jadi serius kita di dalam upaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu anak sekalian, melalui kegiatan Pondok Ramadan ini sekolah punya harapan besar bahwa di dalam menyiapkan anak-anak alumni kita, sekolah kita ini sedang ada upaya, sedang kita lakukan program penguatan pendidikan karakter. Sering kami sampaikan bahwa karakter itu ada dua, karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral bagaimana membentuk, mengembangkan ketakwaan kita, kejujuran kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu karakter moralnya akan sangat berpengaruh terhadap karakter kinerja. Ya. Karakter kinerja yang sedang kita galakkan, yang sedang kita siapkan. Agar kita selalu semangat di dalam bekerja dan seterusnya. Oleh karena itu anak sekalian, mari di dalam pelaksanaan kegiatan Pondok Ramadan ini, tahun ini ada goalnya, ada capaian-capaiannya. Titik tekan kami sudah sampaikan kepada Bapak dan Ibu pembina dan Ustadzah yang mengasuh kegiatan pondok ini. Bagi anak-anak yang memang tahun ini berhalangan tidak bisa mengikuti, harus ditindaklanjuti, harus mengikuti kegiatan ini di lain waktu. Ini penekanan konsisten kita, komitmen kita untuk pelaksanaan pondok ini dijalankan dengan sebaik-baiknya. Anak sekalian, nanti juga akan dilihat seberapa anak-anak kemampuan di dalam membaca Al-Quran. Sehingga dengan Pondok Ramadan yang sangat singkat ini kita akan tahu peta anak-anak kita. Dia berada di Iqra berapa, dia sudah membaca Al-Quran bagus atau belum, dan seterusnya. Ini akan kita data sehingga harapan kita setelah pelaksanaan Pondok Ramadan nanti pembelajaran berlangsung seperti biasa, maka di 15 menit awal ini menjadi tekanan kita untuk pengembangan kegiatan membaca Al-Quran. Di samping anak sekalian nanti ada materi-materi akidah, ada akhlak, kemudian ada ibadah yang tentu semuanya akan membekali menyiapkan manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak sekalian diingat bahwa takwa ini adalah satu tujuan besar kita, tujuan hidup kita. Oleh karena itu, jangan disia-siakan untuk belajar di SMK ini dengan sebaik-baiknya. Ini anak sekalian yang perlu kami sampaikan dalam waktu yang sangat singkat ini. Selamat mengikuti kegiatan Pondok Ramadan, baik Yanti yang dijadwal dengan daring maupun harus luring. Tentu di mana-mana anak-anak sekalian tolong selalu jaga protokol kesehatan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan pondok di SMK Negeri 1 Donorejo kami nyatakan bisa dimulai. Terima kasih, saya kira demikian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan peserta Pondok Ramadan, baik yang luring maupun daring yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar acara pada
pagi sampai dengan selesainya Pondok Ramadan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa bersama dengan khusyuk dan tawadhu yang akan dipimpin oleh Bapak Winarto SAG. Kepada Bapak Winarto SAG disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa lil walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ihdina syiratal mustaqim. Allahumma ihdina syiratal mustaqim. Allahumma ihdina syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ittiba'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu serta peserta Pondok Ramadan yang berbahagia, demikianlah acara pembukaan Pondok Ramadan berjalan dengan lancar, dan setelah ini kita jeda kurang lebih 15 menit. Dan perlu kalian ketahui bahwa untuk pemateri dari eksternal itu sudah hadir. Jadi 15 menit dari sekarang nanti jenengan masuk lagi ke link ya. Dan ingat, ketika pemateri menyampaikan materinya, perhatikan dengan baik karena ada tugas dari Bapak Ibu Guru PAI dan bukunya sudah disiapkan. Mohon alat tulis dan bukunya disiapkan sehingga, dan ini persiapan kurang lebih 2 atau 3 menit. Monggo Pak Win, dipun handle. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
Anak sekalian, insya Allah pada materi yang pertama ini tema kita Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhanku, Muhammad sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudalin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam wa ala alihi wa ashabil kiram, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMKN 1 Donorejo, Bapak Bambang Cipto MMPH. Yang terhormat Bapak Winarto selaku Guru Agama PAI SMKN 1 Donorejo, dan juga Ustaz Nur Salim, gelarnya apa ya? SPDI. Bapak Ibu guru yang saya hormati juga, dan anak-anak sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur pada Allah dalam kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka bicara bareng-bareng masalah Ramadan ini dalam mengisi waktu, mudah-mudahan nanti bermanfaat. Dan salah satunya adalah kegiatan Pondok Ramadan ini, dan kebetulan saya dikasih tugas atau tema Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, dan Islam agamaku. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti dalam perjalanan lancar. Shalawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pertemuan kali ini memang hati saya arahkan ke anak-anak sekalian. Jadi kalau Bapak Kepala Sekolah, kemudian rekan saya Pak Winarto itu kan istilah penilaiannya oleh Allah itu 50-50. Jadi kita itu enggak tahu yang mana yang paling mulia gitu. Sebenarnya murid pun bisa meraih lebih kemuliaan daripada guru. Tapi usia, pengalaman, waktu, dan yang lain itu membuahkan secara kalkulasi matematik. Kalau pengumpulannya saya yakin kebaikannya lebih banyak gurunya, kecuali murid itu istimewa. Jadi istimewa itu ada sebuah amalan yang khusus yang membuat dia itu beratnya melebihi berat beberapa gunung, sehingga guru itu kalah. Saya kira itu. Anak sekalian yang berbahagia, tema ini sebenarnya sangat berat juga kalau untuk tingkat SLTA ke atas. Karena kalau masih kecil itu cukup dengan nyanyi, ya, dengan nyanyi yang riang gembira itu bisa. Tapi kalau sudah tingkat SLTA, SMK itu sebagai pemuda itu kalau
umur lebih dari 15 mungkin 17 itu sudah mampu memimpin perang. Sehingga ada sebuah pepatah kata di dalam perjuangan itu, berilah aku 10 pemuda maka dunia ini akan kita gerakkan atau kita goncangkan. Betapa peran pemuda itu sangat strategis dan bagus sekali untuk melanjutkan perjuangan demi kesuksesan dinul Islam. Nah sekalian, tadi di depan dengan judul Allah adalah Tuhanku, itu kita bicara tentang gaib. Di situ ada, kalau sudah gaib maka Allah kita lihat di dalam Al-Quran. Ya. Kita sendiri perlu mengacu kepada sejarah dalam kenabian. Akidah ini mempunyai suatu kekuatan yang luar biasa. Di dalam sebuah hadis itu dikatakan barang siapa yang mati dengan mampu mengucap la ilaha illallah itu langsung dimuliakan. Artinya kuncinya dalam kehidupan ini la ilaha illallah. Itu sangat penting, lebih besar lagi dalam aplikasi kehidupan yang nanti setelah uraian Al-Quran ini di sana nanti akan muncul beberapa aplikasi-aplikasi kehidupan yang mana pemaknaan dalam Allah Tuhanku itu kita tunjuk dari niat dan aplikasi dalam kehidupan. Disitulah nanti akan terukur seberapa jauh kita mengakui Allah itu bahwa Tuhan kita. Karena sesungguhnya la ilaha illallah itu butuh pembumian dalam diri kita sehingga mampu membias kepada lingkungan yang mewujudkan suatu hasanah keindahan pada diri seseorang. Itu untuk kemaslahatan lingkungan dan yang lain-lainnya. Contoh saja kita balik sejenak dulu, Nabi Adam itu punya anak ya, 2 yang masyhur, yaitu Qabil dan Habil. Awal pertama sebelum menjadi sebuah cerita pembunuhannya Qabil, Allah Subhanahu wa taala sudah mencoba untuk mengetes kesetiaannya, ketaatannya kepada Allah, yaitu suruh berkorban. Kebetulan Habil ini ahli ternak, jadi dia peternakan, pengusaha ternak yang besar. Kemudian Qabil ini ahli pertanian. Itu diceritakan dalam Al-Quran. Ternyata Allah Tuhanku ini memberikan aplikasi betapa cintanya seorang hamba itu bisa terukur manakala dia dalam kehidupan ini bagaimana mereka menapaki hidup kehidupan dari menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa barang siapa nanti yang diterima sedekahnya akan disambar petir. Jadi Qabil dan Habil ini. Sebelum sedekah ini, dengan kembali kepada la ilaha illallah tadi, Habil melakukan mencari ternaknya yang paling baik. Umurnya itu sedengan, jadi kira-kira 2 tahun lebih sedikit umpamanya, kalau itu kambing. Kemudian dari segi panjangnya juga tidak terlalu panjang, pendeknya juga tidak terlalu pendek. Kemudian bagus dari bulunya, semuanya pokoknya dari sekian ratus kambing itu dipilih yang terbaik dan yang paling dicintai oleh Habil. Itu aplikasi dari kalimat la ilaha illallah. Jadi itu. Semuanya dinafikan. Ya. Untuk apa? Mengukur keimanan kita sejauh mana kita mengekspresikan, mengaplikasikan dalam kehidupan demi Allah. Jadi bismillah. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Semuanya Allah. Ya.
baru di situ ditemukan dengan ketelitian mereka ditaruhkan di pucuk gunung tersebut. Kemudian kebalikannya, coba kita lihat karakter mereka yang tidak betul-betul untuk mengaku bahwa Tuhan itu Allah, yaitu Khobil. Apa yang dicari? Dari semua tanamannya yang buruk-buruk. Jadi kacang yang bukes, terong yang kecil, timun yang ungkuk, semuanya dicari yang paling jelek. Ini karakter sebuah akhlak pribadi yang menimpa kepada siapapun, bahwa merekalah sesungguhnya tidak cinta Allah, tidak mencintai Allah, tapi mencintai dirinya sendiri, sehingga mereka memperhambakan sesuatu, la ilaha, memperhambakan sesuatu, tapi menafikan Allah. Itu pertama. Kemudian yang berikutnya, kita tahu sejarah pencarian Tuhan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, mereka tidak kenal lelah. Cuman apa? Memastikan bahwa ada Allah. Memastikan bahwa ada Allah. La ilaha illallah. Kemudian berikutnya Nabi Musa. Dengan keimanan kepada Allah, dia mengadakan revolusi dalam kehidupannya, menentang Fir'aun, contohnya itu. Sehingga mengalami kemenangan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa modal kalimat Allah, maka di sana tidak akan muncul sebuah kekuatan yang besar dan sangat dahsyat kemudian memenangkannya. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihis salam. Begitu juga Nabi Ismail alaihis salam. Itu ekspresi dan bukti bahwa Allah itu Tuhanku. Akan tetapi kebalikannya, di dalam surat Al-Fatihah itu kan an'amta alaihim, ya, diberikan nikmat, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina itu adalah nenek moyang kita yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dari Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, termasuk yang terakhir Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bicara Allah, bicara gaib. Lah gaib ini apa ukurannya? Dari aplikasi kehidupan. Terakhir, contohnya seperti Rasulullah tatkala mau dibunuh karena Allah tadi, karena la ilaha illallahnya cukup kuat, maka mereka pun dengan tenang menghadapi sebuah tantangan atau kendala dan dicarikan solusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibantu oleh para sahabat. Kita tunjukkan para sahabat contoh. Abu Bakar yang mendampingi tanpa takut, ya, tatkala hijrah. Ya. Tatkala hijrah Abu Bakar mendampingi tidak pernah takut. Karena apa? Allah adalah Tuhanku. Jadi kalimat ini yang harus kita injeksikan, kita suntikkan dalam darah kita, sehingga mengalir dalam darah kita itu darah perjuangan Allahu Akbar atau la ilaha illallah. Allah adalah Tuhanku. Ini intinya la ilaha illallah. Atau yang lebih tajam lagi, asyhadu alla ilaha illallah. Jadi semacam itu. Itu contoh-contoh. Berikutnya, kalau kita ingin mengenal Allah lebih jauh, maka kita harus mempelajari, mengkaji secara mendalam tentang Al-Quran. Tidak bisa kita mengenal Allah tanpa ilmu, tanpa memahami Al-Quran dengan baik. Ya, tidak bisa. Yang lebih fokus memang secara keilmuan, nomor satu itu di pesantren.
nggak bisa kita pungkiri pesantren itulah memang gudangnya ilmu para ulama yang disebarkan kepada seluruh manusia. Jadi saya pernah hidup di pendidikan yang formal, yang negeri, kemudian juga pernah di pesantren, kemudian kami pernah menyekolahkan anak yang di pesantrennya itu lebih modern. Semuanya itu ada tahapan-tahapan dan memang disitulah pusat dari segala ilmu tentang Allah ya. Berbeda dengan di sekolah-sekolah negeri memang ini kurikulumnya juga memang diambil yang pokok-pokok ya, yang inti-inti, kemudian juga waktunya juga terbatas. Tapi kalau di pesantren memang itu gudangnya ilmu tentang agama dan bahkan yang modern juga agama dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, di dalam Al-Quran anak sekalian ada beberapa hal pokok yang harus kita ketahui untuk mengenal Allah tadi. Yang pertama adalah keimanan, kemudian yang kedua adalah ibadah, yang ketiga adalah muamalah. Rukun iman dan rukun Islam ini berdasarkan dari sebuah cerita Rasulullah SAW tatkala didatangi oleh malaikat Jibril. Ditanya kepada Rasulullah dari malaikat Jibril, yaitu apa yang dimaksud dengan rukun Islam. Huwa arkanul Islam. Arkanul Islam huwa khamsatun. Antasyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqamus shalah wa atus zakah wa siyamu Ramadan wa tukhijal baita manis tato'a ilaihis sabila. Ini pokok. Kemudian rukun iman wa arkanul iman wa sittatun. Ya. Rukun iman itu ada 6 gitu. Kemudian imanu billah kata Rasulullah. Kemudian imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadarihi wa khairihi wa syarihi. Anak-anak sekalian, dari beberapa penjelasan tentang keimanan dan ibadah itu pun juga untuk mendukung kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan jalan secara zahiriyah ya. Secara zahiriyah, secara lahir bagaimana kita menjadi umat Islam itu harus punya dasar-dasar yang pokok, yaitu yakin, iman kepada Allah, pada Rasul, pada malaikat, ya. Imanu billahi wa malaikati wa kutub, kepada kitab. Ya. Walaupun kita pada saat itu kepada Rasul nggak pernah ketemu. Ya. Ini kan bicara masalah kalau Allah itu gaib, surga neraka juga gaib. Ya. Alam akhirat juga gaib. Maka yang kita gunakan bukan mata, bukan akal, tapi apa? Hati. Ya, jadi keimanan itu bicara hati. Ilustrasinya apabila kita ingin merasakan pedasnya cabai, ya jangan pakai mata, jangan pakai jari jemari, jangan pakai jempol kaki, jangan pakai apalagi punggung, jangan pakai kuping, tapi pakai apa? Lidah. Itu ilustrasinya semacam itu. Maka tatkala kita bicarakan gaib nggak menggunakan keimanan, maka kadangkala menjadi bias, ya. Pakai akal umpamanya.